Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad di channel Momen Pajak. Baik, sebelum melangkah lebih lanjut, jangan lupa dulu untuk subscribe, like, share, and comment ya. Oke. Pada hari ini kita akan mengajukan persyaratan penetapan WPNE. Di WPNE wajib pajak NE. Nah, apa yang dimaksud wajib pajak NE? Jadi wajib pajak NE ini adalah wajib pajak yang non efektif. Artinya wajib pajak yang sudah tidak mempunyai kegiatan usaha atau mungkin sudah tutup usahanya, dan ini bisa berlaku untuk wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha. Dan salah satu kelebihan dari wajib pajak NE ini, bukan kelebihan ya, artinya ketika dia sudah NE ya dia tidak ada kewajiban untuk melakukan pelaporan lagi karena dia sudah berstatus non efektif. Nah, untuk wajib pajak yang statusnya masih aktif, tapi sudah tidak ada kegiatan lagi, maka ya dia bisa mengajukan penetapan sebagai wajib pajak NE ini. Tapi tentu saja penetapan wajib pajak NE ini ya akan dilakukan penelitian lebih lanjut oleh APP ya, oleh DJP. Nah, apa saja syarat-syaratnya? Mari kita lihat. Untuk pertama, untuk wajib pajak badan dulu nih, jadi yang mungkin sering mengalami permasalahan ya, artinya ketika kondisi suatu usaha atau badan sudah tidak aktif lagi, sudah tidak ada kegiatan usaha lagi, maka wajib pajak bisa mengajukan permohonan non efektif untuk badan usaha. Jadi yang pertama syaratnya dia harus mengisi formulir, nanti ada formulirnya, nanti di bagian deskripsi juga ada. Kemudian yang kedua dia harus melampirkan fotokopi akte pembubaran ya. Jadi dan juga ditambah dengan akte pendiriannya. Ya tentu saja. Jadi setiap setiap badan usaha yang berbentuk badan kan awalnya dia mendirikan usahanya itu dia mempunyai akte pendirian. Nah, ketika dia sudah tidak aktif lagi, sudah tidak punya kegiatan usaha lagi dan ingin melakukan permohonan NE ini, maka ya dia juga harus melampirkan fotokopi akte pembubaran atau akte penghapusan dari badan usahanya. Karena ini menunjukkan secara hukum bahwa memang badan usaha tersebut sudah tidak ada kegiatan lagi atau sudah dihapus atau sudah bubar. Jadi ini poin yang sangat penting. Nah, kemudian jadi ketika sudah ada dua syarat ini ya diajukan untuk melakukan permohonan NE. Jadi ketika sudah status NE bagi wajib pajak badan, maka dia tidak terbebani lagi untuk melakukan pelaporan kewajiban pelaporan SPT-nya. Kemudian yang berikutnya itu untuk orang pribadi. Jadi wajib pajak orang pribadi pun sebenarnya bisa juga mengajukan permohonan NE ini dengan memberikan bukti pendukung yang menyatakan bahwa wajib pajak memang statusnya non efektif. Contohnya apa? Contohnya ya ketika wajib pajak misalnya penghasilannya itu di bawah 4, di PTK, di bawah PTKP ya, di bawah PTKP dia bisa mengajukan permohonan NE. Atau mungkin sudah tidak ada kegiatan usaha lagi, atau sudah pensiun, dia bisa mengajukan permohonan NE ini. Akan tetapi salah satu kelemahannya ketika wajib pajak status NE ya artinya secara sistem sudah tertutup sehingga dia tidak bisa melakukan administrasi di di pihak lain ya. Contohnya ketika misalnya mengajukan perizinan, ketika mengajukan permohonan ke bank, maka ya secara sistem yang sudah terkonek dengan data DJP maka NPWP tersebut tidak bisa melakukan hal-hal tersebut karena ya tadi wajib pajaknya statusnya NE itu efektif. Nah, jadi ketika sudah memang merasa sudah memang tidak ingin melakukan kewajiban atau sudah tidak mempunyai memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagai wajib pajak, ya baik orang pribadi ataupun badan, maka dia bisa mengajukan permohonan NE ini. Jadi tadi yang badan, kemudian yang untuk orang pribadi sama formulir, kemudian surat pernyataan ya, dilampir surat pernyataan NE nanti ada contohnya, kemudian dilampir dengan fotokopi KTP, kemudian bukti pendukung alasan menyatakan NE. Jadi sebenarnya untuk badan tadi juga perlu dilengkapi dengan KTP, NPWP pengurus, kemudian juga NPWP badan itu.